Kita baru saja merayakan Natal dan sebentar lagi kita akan menutup tahun ini dan memasuki tahun 2022. Tema yang akan kita renungkan pada kali ini adalah perihal kematian. Tema yang sedikit membuat kita pucat, tema yang membuat kita sedikit takut, tetapi sebagai manusia dan lebih lagi sebagai orang yang beriman, mari kita menghadapi, mari kita mendalami tema kematian ini. Ada 3 kata kunci untuk dapat memahami kematian ini. Pertama, kebebasan. Yang kedua, waktu. Dan yang ketiga adalah keabadian. Mari kita lihat satu persatu. Kematian dan kebebasan. Pertanyaannya adalah, bebaskah kita di hadapan kematian? Sebagai orang beriman, saudara-saudara, dalam menghadapi kematian, kebebasan kita terletak bukan dalam kesanggupan kita untuk memilih kematian, tetapi terletak dalam kesanggupan kita untuk menerima kematian ini. Dalam arti itu, saudara-saudara, kematian dapat dilihat sebagai peristiwa alamiah, sebagai peristiwa yang terjadi pada setiap kita, pada setiap insan, sikapnya terjadi pada setiap makhluk. Jadi tidak ada satupun dari kita yang akan mencegah diri dari kematian. Semua akan mati. Tetapi sekaligus juga kematian itu adalah peristiwa yang sangat personal. Peristiwa yang melibatkan keseluruhan diri kita. Mengapa? Karena kematian memberi status istimewa, memberi makna pada apa-apa yang kita lakukan sekarang ini. Dan karena itu, di hadapan kematian, di hadapan peristiwa kematian, kebebasan kita tidak dilucuti, tetapi justru diteguhkan maknanya, yaitu dalam kesanggupan kita, dalam kecakapan kita untuk memberi makna, untuk memberi arti pada peristiwa-peristiwa hidup harian kita yang konkret. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kematian juga berhubungan dengan pemaknaan kita atas waktu. Umumnya ada 2 cara pandang terhadap waktu, sebagai kronos dan sebagai kairos. Sebagai kronos, waktu itu dilihat sebagai rentetan peristiwa alamiah. Sebagai kronos, waktu itu dilihat sebagai kalender, sebagai jam, sebagai detik, dan seterusnya. Tetapi satu lagi, sebagai kairos, waktu itu dipandang sebagai kesempatan, sebagai peristiwa, sebagai sesuatu yang unik dan yang langka. Nah, saudara-saudara, kematian adalah batas yang memungkinkan kita menghayati waktu tidak hanya sebagai kronos, tetapi terutama sebagai kairos. Artinya apa? Kesadaran kita akan kematian, kesadaran kita akan batas itu memberikan jalan yang lapang pada kita untuk menghayati hidup ini dari waktu ke waktu dengan sikap syukur, dengan sikap kegembiraan, dengan sikap kesatria. Dalam arti itu, saudara-saudara, sikap kecewa, sikap muram, sikap kesedihan yang berlarut-larut bukanlah sikap seorang yang berani, bukanlah
sikap seorang yang menerima kematian dengan sikap syukur. Lalu yang ketiga, kematian juga berkaitan dengan keabadian. Dalam iman Kristiani, kematian itu seringkali disebut sebagai permulaan keabadian. Artinya apa? Setelah kehidupan kita di bumi ini berakhir dalam peristiwa kematian itu, kita akan memasuki keabadian. Tetapi sekali lagi di sini saudara-saudara, keabadian bukan berarti waktu yang terbentang selamanya untuk kita. Bukan, ada batasnya, yaitu kematian. Keabadian di sini maksudnya adalah kita dianugerahi oleh Tuhan untuk memandang hidup ini dengan horizon ke depan, dengan harapan, dengan optimisme. Sebab hanya dengan perspektif harapan inilah, dengan horizon masa depan inilah, apa-apa yang kita lakukan sekarang ini sungguh-sungguh memiliki arti, sungguh-sungguh memiliki makna, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita, dan bahkan lebih dari itu bagi ciptaan dan juga bagi orang-orang yang datang kemudian dari kita. Dan karena itu kematian itu dipandang sebagai jalan kepada keabadian. Tetapi jalan itu kita mulai, kita rintis, kita persiapkan dari sekarang ini. Selamat tahun baru, selamat menghayati hidup ini dengan sikap syukur, dengan pemaknaan terhadap waktu, dan juga dengan kebebasan. Tuhan